Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Baiklah ikhwah, kita lanjutkan kajian akhlak masih tentang syafaqah. Kali ini adalah syafaqatu 'alan nisa, bersifat syafaqah, empati kepada nisa, kepada perempuan. Diriwayatkan oleh An Asma binti Abi Bakr, dari Asma putri Abu Bakar. Qalat, beliau berkata, tazawwajani Zubair, Zubair menikahiku. Wa ma lahu fil ardi min malin, dia tidak punya harta. Wala mamlukin, tidak pula punya pembantu. Wala syai'in, dan tidak ada sesuatu. Ghaira nadij, melainkan binatang yang dipakai untuk menyiram tanaman. Ya, karena dulu menggunakan binatang untuk membawa timba. Wa ghaira farasik, dan kudanya, selain dari binatang untuk mengairi serta kudanya. Fa kuntu a'lifu farasa, aku yang memberi makan kudanya. Wa astaqil ma'a, dan aku membawakan air. Wa akhriju gharbahu, serta aku suka memperbaiki timbanya. Wa a'janu, aku juga suka ngadon, suka bikin roti. Walam akun uhsin akhbaza, dan aku orang yang tidak pandai buat roti. Wa kana yukhbiz zaratan limina ansar, karena itu beliau suka meminta bantuan pada tetangga untuk membuat roti. Wa kunna niswata sidqin, dan wanita-wanita Ansor itu adalah perempuan-perempuan yang jujur. Jadi karena Asma binti Abu Bakar ini bukan orang yang pandai buat roti, dia minta bantuan tetangganya. Wa kuntu anqulun nawa min ardi Zubair, aku juga suka membawa kurma dari tanah yang dimiliki oleh Zubair, pertanian. Allati aqta'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ra'si, yaitu yang ditentukan oleh Rasulullah. Jadi tanah yang dapat dari Rasulullah untuk Zubair. Nah, saya suka bawa korma dari sana, yaitu dibawa di atas kepalaku. Wahya minni ala thuluthi farsakh, jauhnya 4 kilo. Ya, ini ciri jadi sepertinya sahabat-sahabat itu semuanya orang-orang baik ya. Ketika sahabat menjadi istri, dia sampai melayani suaminya, bahkan berjalan sampai sejauh 4 kilo untuk membawa korma di atas kepalanya. Ya, bayangin ini, padahal beliau adalah anak dari Abu Bakar. Tahu sendiri kan, Abu Bakar itu seorang hartawan, kaya raya. Ketika menikah dengan Zubair bukan tipe orang kaya. Yang dia miliki hanya itu sebidang tanah, terus binatang yang dipakai untuk pengairan,
serta kuda untuk perang. Tapi beliau membantu, ya aku yang kasih makan, aku yang bawa kurma. Nah suatu saat kepergok Rasulullah, aku sedang membawa kurma di atas kepalaku. Wa falaqitu Rasulullah, aku suatu saat menjumpai Rasulullah wa ma'au nafara min ansar. Beliau bersama sahabat-sahabat lainnya. Fada'ani, lalu Rasulullah memanggil aku, tsumma qala liyahmilani khalfahu. Beliau berusaha membawa beban yang ada di atas kepala. Fastahyaitu an asira ma'arijal. Aku pun merasa malu ketika harus berjalan bersama banyak sahabat Rasulullah. Jadi diiring, lagi bawa di kepergok rombongan Rasulullah. Rasulullah berhenti, lalu dibantulah membawakan kurmanya. Ya. Itu menurut cerita Asma ini sejauh 4 kilo dari rumah ke kebunnya itu. Jadi mereka terbiasa ketika menjadi istri juga menjadi istri yang baik, menjadi suami yang baik. Semuanya para sahabat itu rata-rata. Qala Nawawi wa fihi makana alaihi sallallahu alaihi wasallam minasyafaqah. Ini merupakan dalil betapa Rasulullah sangat peduli pada umatnya. Sikap syafaqah. Jadi syafaqah ini sepertinya dilakukan oleh orang yang punya kelebihan, lebih pengalaman, seperti kita pada anak. Ya, kita pada anak sering ngerewangi, sering memberi, sering membantu. Nah semua itu lahir dari sikap syafaqah, empati, karena kita lebih berpengalaman. Ya, kita sudah banyak merasakan pahit getirnya ya, suka dukanya hidup. Jadi kita khawatir anak kita itu kalau lengah, maka tantangan yang akan dihadapinya itu tidak akan bisa dijawab dengan baik. Tantangannya lebih besar ke depan itu, maka kita timbul sikap suka marah. Ya. Ketika anak-anak kita terlalu banyak main, tidak serius, kita suka marah. Nah, sikap seperti itu katanya syafaqah, empati, karena kita sudah berpengalaman. Apa saja yang faktor-faktor yang membuat kita bisa syafaqah, bersikap empati? Pertama, ya ini yang juga saya masih adamus syabah, tidak kenyang. Katanya ini hal-hal yang bisa mendorong kita bersikap empati. Pertama, kita harus tidak kenyang. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani, kata Abu Sulaiman, Syekh Abu Sulaiman Darani, man syabba'a dakhala alaihi situ afat. Barang siapa yang hidup dengan kenyang, maka ada 7 bala, 7 afat, 7 akibat. Pertama, faqada halawatal munajat. Munajat kepada Allahnya itu tidak tenang, tidak nyaman. Ya mungkin kita yang sekarang ini melihat deskripsi dari Abu Sulaiman ini, apa yang nggak sebaliknya? Malah barangkali orang lapar, nggak bisa tenang. Ya. Coba Anda bayangkan, kita hidup tenang ini karena kita sudah ada di otak kita nanti siang sampai malam adalah makanan. Tapi sebaliknya sekarang, kalau terbayang pada otak kita, siang ini makan apa, malam makan apa, nggak kebayang. Mau minta ke siapa? Nah itu ya, itu katanya tenang. Tenang itu. Kalau nggak terbayang nanti makanan siang itu apa gitu, makanan malam itu apa gitu. Kalau kita kan memang nggak ada, tapi ada tabungannya, bisa belilah nanti ke sana. Tapi kalau itu nggak kebayang, buat beli pun nggak ada, minta tolong kepada siapa, nggak kebayang. Tapi kadang-kadang ada orang miskin itu nggak tahu diri ya, kadang-kadang. Jadi ketika dia minta dikasih beras, oh kalau beras masih banyak pak,
sudah disimpan aja kan, bukan hari ini. Nah itulah ya. Begitu juga kita saat berzakat ya, menyantuni fakir miskin. Sebab fakir miskin kan bukan makan beras, bahkan makan nasi kan. Nah beras menjadi nasi itu kan ada costnya, ada costnya. Nah, iya kalau kita yang ngasih mungkin nggak kepikiran, ya kita tinggal nyolok kasih air jadi. Nah, kalau dia ada nggak gitu, ya makanya itu perlu ada sedekah juga, gitu. Jangan melulu beras. Kalau beras itu sudah kewajiban ya. Kita lanjutkan. Pertama, jadi kalau orang kenyang katanya ya akan mendapat 7 afat, 7 side effect yang negatif. Pertama, faqada halawatal munajat, hilang kelezatan bermunajat pada Allah. Karena kita kenyang itu cenderung tenang. Jadi berharap kepada Allahnya kurang. Karena kita sudah tahu, jangankan nanti siang, seminggu ke depan saya sudah punya cadangan makanan. Contohnya begitu ya. Jadi hatinya itu harapannya tidak terlalu banyak. Yang kedua, ta'adzara hifdzul hikmah. Dia tidak akan menangkap ya, tidak sensitif gitu terhadap hikmah. Hikmah itu apa? Ya dibalik yang ada ini. Kenapa kita sekarang begini? Kita dari mana mau kemana itu tidak akan tertangkap oleh ini. Enggak ngeh. Yang kedua, hirmanu syafaqah al khalqi, hilang rasa kasih sayang. Hilang syafaqah, hilang empati kepada sesama manusia. Jadi ada orang miskin ya jojong aja dia, Pak. Ada orang kena musibah ya udah diam. Ya. Sensitivitasnya hilang. Li'anna idza syaba'a dana anal khalqa kullahum shiba'u. Karena jika dia kenyang, maka dia mengira semua orang sama kayak dia. Kenapa saya harus peduli? Masing-masing aja sih. Nah, begitu ya. Wasaqula ibadah, dan ibadah akan berat. Kalau kita mungkin terlalu kenyang ya. Tapi sebaliknya kalau lapar bagaimana? Lapar sampai kegederan sama aja. Perutnya keroncongan, nggak terbayang ada makanan di rumah. Kalau kita puasa, kan itu sengaja, sebuah kesengajaan kan, dilaparkan. Tapi nanti sore kita udah kebayang ada yang buat berbuka. Ini kalau nggak ada, lo bagaimana? Mau minta pada siapa? Ya enaknya itu tadi, apa itu kondisi yang pernah kita ciptakan saat COVID. Ya, yaitu yang berkelebihan itu nyangkol ini makan. Itu saya sangat setuju. Yang berkelebihan, ada mie instan dicangkol ini, ada beras cangkol. Siapa saja yang ngambil, kita tidak perlu tahu. Itu saya sangat setuju program. Di Mekah juga ada itu. Karena Mekah itu memang tempatnya orang untuk berbagi rasa, berbagi keberuntungan. Tapi dia karena banyak, ada di satu logistik, ada logistiknya, ada gedungnya. Itu kalau dalam bahasa Arabnya itu ya itu gedung perbekalan. Siapa saja, ada pengumuman, siapa saja yang butuh datang ke sini, gratis. Karena dia menampung orang yang punya. Jadi orang punya tuh nggak perlu cari fakir miskin. Nyari-nyari ya kalau ketemu kan, bahkan nanti curiga kan, apa yang dibawa? Racun apa bukan? Dia taruh di situ aja. Yang mau silakan. Saya setuju itu dengan begitu. Ya waktu kita COVID kan begitu kan. Tapi setelah Allah menghilangkan musibah, kita hilang lagi rasa. Sensitivitasnya hilang lagi. Jadi kan ada orang yang memang perlu dipelihara
rasa tahu dirinya. Jadi jangan menjadi pengemis, kan? Tapi kalau dia nggak punya, kepada siapa dia harus minta? Nah ini kalau ada seperti itu, dia bisa ambil. Waziyatatus syahwat, dan syahwatnya akan bertambah. Jadi 6 tuh ya, yang menyebabkan orang kalau kenyang itu. Satu tadi tuh, hilang manisnya munajat, ya, artinya munajat pada Allah. Yang kedua, kurang sensitivitasnya dalam mencari hikmah kehidupan. Yang ketiga, hilangnya rasa syafaqah, empati kepada sesama. Yang keempat, ibadahnya menjadi berat, bawaannya ngantuk mulu. Ya, karena kenapa orang ngantuk katanya menurut kesehatan itu karena perut diisi, kemudian membutuhkan tenaga untuk menggiling itu. Jadi semua darah turun ke situ. Jadi secara otomatis dingantukin, gitu. Karena semuanya lagi fokus ke situ. Kemudian yang kelima ya, ziyadatus syahwat, syahwatnya akan bertambah. Eskalasinya naik, kepengen ini, kepengen itu setelah kenyang. Wa ana sayra mu'minin yadrun, terus dia sibuk ya untuk belanja. Kalau kenyang tuh, orang-orang sibuk di masjid, dia sibuk di tempat belanja. Apa ini masih sesuai dengan kondisi kita hari ini? Ya saudara-saudara sendiri yang bisa jawab. Gimana? Apakah kenyang ini menyebabkan begini, atau justru sebaliknya lapar? Ya, sebaliknya lapar yang membuat musibah banyak orang itu lapar. Karena lapar, ya dia berangan-angan jadi penguasa. Karena lapar, dia berusaha menjadi saudagar, menjadi pengusaha. Sebab dia tidak mendapat kepastian besok makan apa. Sudah mengalami. Seperti yang pernah disampaikan juga oleh mantan Menteri Agama yang sudah almarhum. Saya dendam pada kemiskinan, kata dia. Maka itu saya berusaha harus berhasil. Karena banyak orang gak peduli saat kita miskin. Kita gak akan dipandang, kehadiran kita tidak akan dilihat. Begitu kata beliau. Maka kita harus berusaha berhasil. Itu katanya. Yang kedua, adamul hasad. Nah, ini sebab-sebab yang mendorong kita bersikap empati ya. Tadi itu tidak kenyang itu ya, terserah pada Anda menilainya. Ini kata ulama, kalau kita terlalu kenyang mungkin terlalu ya. Tapi kalau sebaliknya, kalau nggak ada isi sama sekali ya justru mumet gitu kan. Bagaimana punya tenaga untuk mengangkat tangan bertakbir pada Allah? Bagaimana kita bisa mengeraskan suara untuk membaca kitabullah? Kalau perut kita lapar, tidak punya tenaga. Yang kedua, adamul hasad, tidak dengki. Ciri dengki mudah mendeteksi. Suka kalau orang berduka kalau orang suka, itu ciri dengki. Ya. Definisinya, sehingga kita bisa mendeteksi diri kita ini termasuk pribadi yang dengki apa enggak. Kalau orang lagi suka, kita berduka, padahal nggak ada urusan. Dia sama dia, kita sama kita. Tapi kalau kita mencari trik-triknya, kok dia berhasil, saya enggak, itu boleh. Rasulullah membolehkan hasad pada 2 hal. La hasad illa fitnain. Tidak ada hasad kecuali pada 2 hal. Pertama, ilmu. Hasud pada ilmu. Kenapa orang itu bisa ya, pinter ya? Saya pasti bisa. Nah, itu boleh. Seorang ilmuwan, ya, kita boleh hasud kepada ilmuwan yang membagikan ilmunya. Nah, saya kalau punya ilmu banyak, saya akan ngajar, saya akan berdedikasi, dan seterusnya dan seterusnya. Itu pertama, kaya ilmu. Yang kedua, kaya harta. Pengusaha, orang kaya,
dengan kekayaannya, ketika ada permintaan bantuan dengan mudah, ya, dia bisa menolong. Ketika orang warawiri umroh, dia bisa ikut menjadi pesertanya. Dan banyak hal yang bisa diselesaikan kalau kita punya uang. Kalau nggak punya uang, ya nonton aja. Nah, itulah ya. Jadi tidak dengki. Boleh dengki pada dua orang, kaya ilmu, kaya harta, tapi dipakai untuk mendukung kebaikan. Yang ketiga, al-ikhtilat bidu'afa, sering bergaul dengan orang-orang yang tidak mampu, sering berkunjung, sering menengok. Kalau kita ingin tahu seberapa penderitaan santri, ya kita sering ke pesantren, lihat kehidupan mereka. Kita saat di usia mereka itu pasti ya membutuhkan makan yang banyak. Karena ternyata kerja otak dengan kerja otot itu berbeda. Lebih lambat kerja otak. Jadi petani itu kan macul tuh. Ya. Banyak keringat bercucuran. Juga menimbulkan rasa lapar karena itu makan di sawah itu lezatnya bukan main. Tidak kalah lezat dengan anak santri yang makan di pesantren. Apa aja jadi, rasanya enak. Tapi ketika kita sudah punya, kurang. Kelezatannya kurang. Memang kadang-kadang makanannya lebih mewah daripada anak santri yang di rumah kita. Tapi enggak selezat mereka. Apa aja habis. Nah, itu kita bisa rasakan saat kita di usia mereka, di usia anak kita. Itu rasa laparnya sering frekuensinya lebih daripada kita. Kalau kita ini kan anggota tubuhnya nggak ada yang digedein lagi, ya singkatnya nggak ada ditumbuhkan lagi. Kalau anak-anak kan butuh pewarna, rambutnya jadi hitam. Kalau kita udah nggak perlu diwarnai lagi, jadi keluarnya putih. Jadi tidak ada kulitnya juga begitu. Masa muda itu kan dibuat kenceng oleh Allah. Itu membutuhkan banyak vitamin dan nutrisi. Karena itu butuh banyak makanan. Ya, jadi yang ketiga tadi ikhtilat bidu'afa, bergaul dengan orang-orang dhaif. Kalau kita ingin merasakan nikmatnya sehat, sering-seringlah berkunjung pada orang sakit. Lihatlah mereka. Jadi kalau di agama lain tuh ada yang karena sudah kemampuannya sudah bagus ya, mereka membentuk tim secara bergiliran yang datang ke rumah sakit untuk menghibur. Jadi ada timnya. Hari ini siapa, berapa grup datang ke rumah sakit. Paling tidak kalau menurut mereka bau bunga. Yang sabar ya, gimana pengobatannya, sejauh mana. Kan banyak tuh duta-duta kesehatannya. Kalau kita boro-boro ya, mikirin diri sendiri susah. Nah inilah yang kita harus perjuangkan supaya kita bisa begitu. Kenapa dari negara-negara yang maju, dari negara-negara yang maju kebanyakan agamanya bukan Islam. Yang maju tuh kita ini ya urutan kesekian, di bawah kita itu adalah Afrika Selatan. Di bawah kita ini orang yang peradabannya kurang. Kenapa kita di posisi itu, bukan di posisi tertinggi? Nah, kebanyakan yang menikmati kehidupan dunia ini non muslim gitu. Singkat gitu. Ini apa kita nggak bertanya-tanya? Apakah memang orang Islam hidup di dunia ini harus susah? Rasanya nggak ada ajaran begitu. Ya, sebab kita doanya saja Rabbana atina fid dunya. Kalau kita susah, bagaimana mau daftar haji? Yang nunggunya nggak karu-karuan lamanya. Ya, jangankan nggak ada duit, sudah ada duit aja nunggunya lama. Kan ini kan berarti harus mampu kita. Tuh ya, yang ketiga itu ikhtilat. Yang keempat, mashu ra'sil yatim.
ngelus kepala anak yatim. Mengelus kepala anak yatim. Dalilnya mana? An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah diriwayatkan anna rajulan syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbi. Suatu saat ada seorang sahabat datang pada Rasulullah mengadukan tentang keras hatinya. Hatinya keras, bawaannya keras. Bawaannya pengennya kejam terus. Kasar, galak. Nah, ini diadukan seorang sahabat pada Rasulullah. Lalu apa petunjuk Rasulullah? Imsah ra'sal yatim. Luslah, usaplah kepala anak yatim, wa at'imil miskin, dan beri makanlah orang miskin. Tapi tidak boleh ada tendensi ya, dilus-lus kepalanya, dia mau ibunya. Ada anu nih, wah masih boleh nih, dilus-lus ya, ada maksudnya. Ya begitu juga nggak apa-apa sih, ya kan? Itu boleh-boleh saja, tapi maksudnya jangan keterlaluan lah. Ngelusnya giliran begituan doang gitu kan. Nah itulah hadirin, 4 hal yang bisa, 4 sikap ya, yang bisa mendorong kita bersikap syafaqah, empati pada orang lain. Contoh-contoh sekarang, contoh-contoh sikap syafaqah. Pertama diawali dengan Nabi. Kanal anbiya salawatullah alaihim yahrisuna fi ta'amul ma'a aqwamihim ala rahmah bihim wa syafaqa alaihim. Fakanu yusfiquna alaihim birradmi min idza'i qawmihim. Maka kalau cerita tentang syafaqah, cerita tentang empati, yang paling bisa menjadi teladan adalah nabi-nabi. Justru keberadaan nabi itu dalam rangka syafaqah. Tapi sebelumnya makhluk-makhluk Allah juga syafaqah pada manusia. Nah, ini merujuk ke surat 33 ayat 72. Ya, kembali lagi sering saya ulang. Allah berfirman, "Inna aradna amanata." Kami menawarkan amanat alas samawati wal ardi wal jibal, kepada langit, bumi dan gunung. Ya. Fa'abaina, mereka menolak. Oh, berani-beraninya ditawarkan Allah, menolak. Nah, ini karena bukan kewajiban, namanya pilihan. Mau enggak? Apa sih sebenarnya ditawarin? Kalau amanat ini bisa dijalankan dengan baik, balasannya surga. Kalau tidak baik, hukumannya neraka. Mereka menolak. Kenapa ini dilambangkan dengan bumi, langit dan bumi? Langit, bumi dan gunung. Dilambangkannya 3. Kan mereka benda mati. Menurut kita mati, menurut Allah hidup. Dalam satu ayat Allah mengatakan watarul jibal, lihatlah gunung, tahsabuha jamidatan, kamu kira dia terpaku, wahia tamurru marrasaha, padahal berjalan laksana awan. Ini kata Allah, firman Allah. Kau lihat gunung, kamu kira dia diam, padahal jalan kayak awan. Apa ya sih? Coba kita manteng dari pagi, kita lihat gunung Selamat apa gunung apa gitu, kayaknya di situ-situ aja. Kan begitu kan? Kita duduk traveling lah. Kata Allah, ini gunung ini berjalan seperti awan. Kita lihat dulu awan bergerak tuh dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Oh, gunung kayak di situ-situ aja perasaan. Gimana ini? Firman Allah. Waktu, saudara. Waktu. Allah tidak menceritakan waktunya. Kalau kita kan dari pagi sampai sore, tidak diceritakan waktunya. Ini kan bagi Allah itu waktu kan relatif. Kalau bagi kita penting, karena kita dikalahkan oleh waktu. Waktunya nggak ada, kita mati, ya kan? Tapi kalau kita diberi hidup terus, kita akan lihat dari waktu ke waktu gunung itu berjalan, gitu loh maksudnya.
Allah kan tidak menjelaskan waktunya. Ya, gitu ya. Nah, ceritanya 3 makhluk besar Allah ini menolak. Wa hamalahal insan, tapi manusia menerima. Kenapa 3 makhluk Allah ini menolak? Wa asfaqna minha, karena bersifat syafaqah. Syafaqah itu tadi empati. Waduh, kenapa manusia kok mau nerima ya? Kita-kita aja yang begini besar nggak mau. Jadi kenapa, apa gerangan yang dilakukan atau direspon oleh 3 makhluk besar Allah ini? Mereka lebih baik menjadi makhluk mati, taat begitu aja. Ketaatan mereka ini kan nggak bisa disebut ibadah. Taatnya makhluk ini, kita lihat saja selain manusia, namanya ayam, ya gitu-gitu aja itu. Pagi, siang, sore makannya full. Udah wayanya ngendong, udah waktunya disembelih. Begitu aja terus lahir, tumbuh, mati, begitu. Nah, ya, jadi mobilitas atau tumbuh kembangnya makhluk Allah selain manusia ini digerak tasbih kan? Gak ada yang lolos dari pantauan Allah, semuanya sesuai dengan jadwal. Tapi gerak mereka ini tidak bisa disebut ibadah. Karena apa? Tidak ada yang gandulin, tidak ada pemberat. Kita ada pemberatnya. Jadi kita mau ke utara, diberatin ke selatan, nyeret-nyeret. Nah, sikap melawan arus inilah disebut dengan ibadah. Apa yang memberat kita itu 3, saya sering sebut. Pertama adalah syubhat. Syubhat bahasa Jawanya itu remeng-remeng. Kita tahu bahwa ini benar, itu butuh waktu. Kita tahu bahwa ini halal, butuh waktu. Nggak seperti Nabi Adam. Nabi Adam nggak sekolah, ya langsung dapat ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Gurunya langsung Allah, dapat. Langsung tingkat tinggi, ngerti semua. Kalau kita kan untuk ngerti itu butuh waktu panjang, butuh pengalaman. Kadang-kadang justru ngertinya terlambat, udah tua. Tahu begini saya balik lagi, kan begitu. Banyaknya begitu kan. La 'ala syababa ya'udu. Saya ingin rasanya kembali muda. Akan saya perbaiki apa-apa yang salah. Tahunya setelah berumur. Mending kalau tahunya masih hidup, berarti ada kesempatan tobat. Kalau tahunya sudah di akhirat, nggak bisa balik lagi. Ya, makanya itu semuanya menjerit. Min qabli an ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum min dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Infakkan sebagian harta yang kami berikan pada kalian sebelum datang maut. Fayaqula, nanti kalian akan berkata, laula akhartani ila ajalin qarib. Tolong ditunda kematian ini sebentar saja. Fa as-saddaqa, nanti aku akan sedekah atau aku akan membenarkan. Wa akum minas salihin, dan aku menjadi orang saleh. Kenapa ini bisa diungkapkan? Karena tadi pengalaman. Kan dia mengalami mati, ya, dia masuk ke alam gaib, baru enggak. Waduh, iya benar. Sebelum kita pengalaman, kita rata-rata nggak punya pengalaman, jadi makanya bandel mas. Orang andel baik, bakal begini. Tetap nggak percaya. Setelah masuk ke alam gaib, waduh iya bener, balikin lagi deh, nggak bisa. Laula akhata ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan merubah jadwal kalau sudah datang. Tuh, ya. Maka inilah yang menjadi perhatian kita. Ada nggak yang terjadi pada kita
karena pengalaman kita baru ngeh. Ya ada banyak. Kalau sekarang kita diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali muda, mungkin kita akan mengatur lagi gerak kita ini, mobilitas kita. Termasuk jangan-jangan pada pasangan, wah tahu begini mengambil dia deh. Kalau tahu begini, contohnya begitu ya, bisa terjadi. Kalau tahu begini saya nggak akan begini. Nah, itu tapi itu nggak bisa diulang. Hidup hanya sekali. Kita kembali begini. Apa gerangan yang diderita oleh nabi-nabi? Fa dari Abdullah bin Mas'ud, ka'anni anzuru ilan nabi sallallahu alaihi wasallam yuhki nabiyyan min anbiya. Suatu saat Nabi bercerita tentang senior-seniornya, nabi-nabi terdahulu. Ya. Nabi itu kadang-kadang direspon dengan kekasaran. Sampai-sampai kekasarannya itu membawa mencelakai para nabi sampai berdarah. Sampai berdarah-darah. Bahkan Nabi Yahya itu sampai digergaji. Tubuhnya itu dibelah dua. Bayangin. Lalu mereka membuat nabinya itu berdarah. Fahuwa yamsahud dam an wajih. Tapi Rasulullah mengusap darah itu sambil berkata, Rabbighfir li qaumi. Ya Allah, ampunilah dosa kaumku. Fa innahum la ya'lamun. Maka sesungguhnya mereka tidak berilmu. Nah, ini karena nggak ngerti bahwa seruan Rasulullah ini untuk kebaikan mereka. Ya, diarahkan kepada kebaikan maka mereka marah. Itu nggak beda dengan kita mengarahkan anak kita karena dia masih kecil. Jangan main terus, kita ambil, atau dia sedang asik dengan benda tajam, kita rebut, kan marah dia. Oh kenapa saya lagi main diganggu? Bagi dia begitu. Katanya sayang sama saya. Oh kenapa direbut? Nah, dia nggak ngerti. Ya, alih-alih dia mau nerima, malah kadang-kadang marah ke kita, menyerang kita. Nah itulah, seperti itulah umat kepada nabinya. Rasulullah juga begitu. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah, nggak pernah beliau menjawab dengan kata-kata kasar. Sebab dia tahu semua yang meluncur dari lisan itu doa masa depan. Ini yang ngeri buat kita. Ya, kadang-kadang kita menghukum anak-anak kita dengan lisan itu, lisan yang kotor. Padahal kita sudah bersihkan dengan tasbih, tahmid, takbir. Kita kotor. Kurang ajar kamu. Nah, jadilah Allah tetapkan kurang ajar terus. Goblok. Udah ketutup itu. Ya, kerannya ketutup. Padahal kan lagi proses tuh. Lagi proses belajar. Qala Nawawi fihi ma kana alaihi salawatu alaihim minal hilmi wat tasabbur wal afwu wa syafaqa ala qaumihim. Kata An-Nawawi, Imam Nawawi, ini menandakan Rasulullah, para nabi itu mempunyai sikap hilm. Hilm itu ngalah, sabar, pemaaf, serta syafaqah, empati kepada kaumnya. Karena Rasulullah tahu, ya, pengetahuannya luas. Kalau kita perhatikan pada manusia, semakin tinggi ilmu seseorang, menimbulkan sikap semakin angkuh. Aslinya loh manusia begitu. Kita lihat, Anda kan sudah bekerja di proyek-proyek, atasan-atasan yang kasar, itu karena dia pengetahuannya lebih tinggi, kesel dia. Oh gini aja goblok nggak bisa. Sama dengan kita sama anak, begini aja kok nggak bisa, kesel. Nah, Islam menuntun Anda pinter itu yang sopan. Nah ini jarang, pinter tapi sopan. Jangan begitu ya Naya, seperti guru TK, ya. Karena guru TK itu dibebani rasa kesel yang banyak, makanya gajinya udah gede. Anda kan tahu kan, SPP TK itu kadang-kadang sama dengan mahasiswa, ya kan? Karena dia meredam rasa kesel tuh, si guru rata-rata kurus.
anak tingkahnya macam-macam, yang satu lagi begini, dia kesono. Wah, ngurus anak orang lagi, bukan anak sendiri. Nah ini, tapi kalau jangan dikira dunia kelak akan dipegang oleh mereka. Dunia masa depan, bagaimana kita membekali anak-anak kita, kelak dunia mereka. Kalau kita bekali dengan kekerasan, mereka nanti tampil menjadi seorang pejabat yang keras. Gitu katanya. Kalau kita bekali mereka kasih sayang, kelak mereka menjadi pemimpin yang pengasih terhadap rakyatnya. Itulah sebabnya kenapa Islam sangat memberi perhatian kepada anak yatim. Karena yatim itu kehilangan kasih sayang. Nanti kalau dia jadi petinggi, menjadi saudagar, menjadi pejabat, itu akan kasar karena bawaan dari kecilnya. Saya perhatikan begitu. Jadi Rasulullah, ya, menurut pandangan dari Imam Nawawi, menunjukkan respon Rasulullah ini respon syafaqah. Beliau berempati kepada umatnya. Sekarang selanjutnya adalah tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh diabadikan oleh Allah dalam surat 11 ayat 45-46. Surat 11 ayat 45 dan 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nada Nuh, berteriaklah Nabi Nuh, Rabbahu, curhat kepada Tuhannya. Faqal, beliau berdoa, Rabbi, ya Tuhan, innabni min ahli, sesungguhnya anakku ini yang tenggelam adalah keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, janjimu benar. Wa anta ahkamul hakim, engkau adalah hakim yang paling adil. Ini tentang Nabi Nuh dan anaknya. Saya buat ilustrasi. Ya, contohnya saudara punya kambing. Saudara melihara kambing. Tiba-tiba ada orang lari datang kepada saudara, Pak, ada kambing kelindes kereta. Awal kita nerima berita biasa-biasa saja. Ya, salah sendiri nggak diikat. Pasti kita akan jawab begitu. Kemudian dia balik lagi, Pak, yang kelindes itu kambing Bapak. Gimana itu? Berita pertama dengan berita kedua. Ya, kalau sudah menggunakan kata kita, ya, kita terlibat, pasti ada rasa gitu. Waduh. Yang pertama cuek aja, Pak, ada kambing. Ya, itu kenapa nggak diikat kambing? Ketika diberitahu kambing Bapak, sak aja gitu. Nah, itulah. Itu berarti ada kepemilikan. Sama dengan itu. Ketika terjadi, ya, yang menjadi korban ini anaknya, nyesek Nabi Nuh. Kenapa bisa begini? Kalau menurut saya, ya, saya tidak menganggap Nabi Nuh ini salah. Beliau pernah berdoa. Doa beliau itu begini, Robbi, apa itu? Wala yalidu ila fajiran kafara. Ada ayat. Jadi singkatnya, Nabi Nuh itu berdoa, ya Tuhan, kalau bisa orang kafir dihabisin semuanya. Dia lupa keimanan kita, kemusliman kita ini justru kan ada orang kafir. Ya, kita muslim kan ada orang kafir. Kalau nggak ada orang kafir, kita nggak bisa disebut muslim. Itulah terjadi pada kerbau, pada sapi, pada ayam. Karena nggak ada ayam yang muslim, maka nggak ada yang kafir. Mereka semua nurut. Nah, ini kita lihat ayatnya, ya. Illa fajiran kafara. Surat berapa ini? Surat 11, ya. Itu, ya. Illa fajiran kafara. Susah.
Banjiran. Nah, surat Nuh ternyata. Nah, ini langsung ke nama beliau ya. Surat 71 ayat 27. Kita bisa lihat. Sebelumnya qala Nuh, Nabi Nuh berdoa, Rabbi, ya Tuhan, la tazar alal ardi minal kafirin dayyara. Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang kafir itu tinggal di atas bumi. Habisi semua. Saking keselnya, ya ini beralasan saudara. Nabi Nuh saking gregetan. Karena apa? Beliau itu berdakwah 950 tahun. Yang berhasil direkrut cuma 40. Bayangin. 950 tahun berdakwah, yang berhasil menjadi pengikutnya cuma 40. Nabi Muhammad berdakwah selama 23 tahun. Di Mekah 13, di Madinah 10. Berapa yang berhasil direkrut? Kurang lebih saat beliau futuh, kan ada tuh pergerakan tuh ya, dari Madinah ke Mekah futuh kan, kurang lebih 124.000 selama 23 tahun. Yang berhasil direkrutkan semuanya itu rekrutan Nabi semua. Jumlah sahabat saat Nabi futuh kurang lebih 124.000. Ini pun tidak eksak ya, karena dulu nggak ada yang ngitungin kan. Siapa yang jadi anggota seperti RT kan ada warganya gitulah. Nah, kalau dulu masih secara ingatan aja, ngitung susah loh, kalau nggak dicatat kan. Contohnya Pak Pol jadi RT, berapa RT warganya? Coba sebut satu-satu, nggak ada catatan itu. Kan mereka waktu itu mengandalkan ingatan. Nah, kata Nuh, ya Tuhan, habisi saja orang kafir, jangan biarkan mereka tinggal lagi di bumi. Dia lupa, kalau nggak ada orang kafir ya nggak ada orang muslim. Kita muslim kan ada orang kafir ya. Nah ternyata Allah ganjar, Allah takdirkan salah satu yang kafir justru anaknya sendiri. Coba tuh, saudara marah-marah sama orang ya, marah sama anak orang, nggak taunya anak sendiri juga nakal. Coba gimana tuh perasaannya? Nah ini giliran anaknya yang menjadi korban, beliau berdoa, ya Tuhan kenapa harus anak? Nah ini, jadi ada apa kata orang itu, responsibility ya, ada kepemilikan. Tadi ilustrasi tadi ya, ketika ada orang memberitahu ada kambing ketabrak, mula-mula kita dengarnya biasa-biasa saja. Tapi ketika diberitahu yang ketabrak itu kambing bapak, nah itu baru nyesek. Nah, sama dengan kita. Ketika Allah takdirkan anaknya lah yang menjadi korban, Nabi Nuh lalu berdoa, ya innabni min ahli, sesungguhnya anakku adalah keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, bisa nggak kebijakannya berubah nih? Ya, jadi Nabi Nuh seakan-akan minta tolonglah diselamatkan anak karena tenggelam di depan beliau. Fahala bainahumal mauju. Pertama kan Nabi Nuh mengatakan, ya bunayyarkam ma'ana. Wahai anakku, ayo naik ke sini. Wala takum ma'al kafirin. Jangan ikut bersama orang kafir. Anaknya malah menyangga dengan mengatakan, sa'awi ilal jabal. Saya akan naik ke gunung. Ya'simuni minal ma', yang akan menyelamatkan aku dari air. Nabi Nuh berkata, la asimal yaum illa man rahim. Tidak ada yang bisa selamat hari ini kecuali orang yang mendapat rahmat. Ngomong belum selesai, wahala bainahumal mauju, mereka terpisah oleh ombak. Fakana minal mughraqin, jadilah anaknya itu tenggelam. Nah barulah doa ini keluar. Lalu Allah menyebutkan, ya Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik, dia bukan ahlimu. Bukan ahlimu, tapi bukan disebut anakmu.
kan? Bukan disebut oleh Allah, dia bukan anakmu. Anak tetap anak, tapi bukan ahli. Dia bukan ahlimu. Innahu amalun ghairu salih, karena amalnya tidak salih. Fala tas'alni ma laysa laka bi'ilm. Jangan meminta sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan. Ini aiduka an takuna minal jahilin. Aku menasihatimu jangan sampai termasuk orang yang bodoh. Jadi maksudnya jangan melawan Allah, karena Allah sudah menetapkan anaknya termasuk korban. Nah inilah. Jadi kata ahli tafsir, yang timbul dari seorang Nabi Nuh sebagai ayah itu rasa syafaqah. Kenapa kamu ke situ? Syafaqah seorang ayah pada anak. Ya karena beliau nasibnya kurang mujur. Bukan anaknya saja, tapi istrinya juga begitu. Istri Nabi Nuh juga pembangkang. Ya, maka tidak bisa dijadikan contoh kan. Karena ada ayat yang mengatakan ada hamba-hamba Allah yang terbalik. Pasangannya tidak sama akidahnya, tapi dia kalau tumbuh menjadi orang beriman tetap bisa diakui. Contohnya Fir'aun, istrinya orang saleh, maka itu ada doa itu, Rabbi bibni baitan fil jannah. Saat mau dieksekusi, beliau berdoa, ya Tuhan, bangunkan satu kapling di surga untuk. Maka kata para ahli tafsir, nyawa beliau dicabut sebelum dieksekusi. Jadi tidak praktis, tidak merasakan ya, perihnya benda tajam yang melukai tubuh beliau. Itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah Nabi Ibrahim. Karena Nabi Allah Ibrahim alaihissalam syafiqan 'alan nas. Beliau juga terkenal seorang yang syafiq, yang empati. Wa kana yujadil an qaumi Lut. Saat datang malaikat ya, yang memberitahu bahwa beliau akan punya anak, sekaligus malaikat itu tugasnya ganda. Selain mengunjungi Nabi Ibrahim dengan kabar gembira, beliau juga akan mengeksekusi Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut. Ya, waktu itu. Nah ini terdapat dalam surat Hud, surat 11 ayat 74 sampai 76. Falamma dhahaba an Ibrahim ar-rawu, saat ketakutan hilang dari Ibrahim. Maksudnya beliau kedatangan tamu, lalu beliau menyuruh istrinya bergegas memberikan sajian. Setelah sajian disampaikan, datang, ternyata tamu-tamu ini nggak menjamahnya. Ya, jadi Nabi Ibrahim rikuh. Kenapa saya kasih suguhan nggak mau diminum, nggak mau dimakan? Lalu tamunya pun berterus terang, kami ini malaikat, bukan manusia. Nah, gitu. Nggak makan. Oh begitu. Jadi apa tujuan kesini? Kami ingin memberi kabar gembira bahwa istri tua Anda akan hamil, yaitu Sarah. Ya, Sarah itu waktu itu istrinya udah berumur sekitar 90. Jadi kemungkinan untuk hamil itu sulit, karena memang sudah tidak haid, sudah baki. Ya, jadi menurut ukuran kita, kan yang namanya mukjizat itu kan menyimpang dari hukum alam. Saya pernah mengatakan kan, yang namanya mukjizat seperti Nabi Musa memukul tongkat ke air, apa iya bisa? Ngapain? Sekarang kalau kita punya pemimpin di belakang musuh, di depan laut, lalu dia mengambil tongkat dipukul ke situ. Ini orang apa begitu? Yang ada dia minta bantuan itu rakit kapal untuk mengevakuasi. Tapi kok malah memukulkan tongkat ke laut?
Nah ini kan nggak mudeng ini, ya. Nah, begitu juga ini. Setelah memberitahu, makanya begitu istrinya kan lagi menyajikan, dengar langsung. Tertawa dia, fatabassama dhahikan min qauliha. Macem-macem aja, udah tua begini. Ya begitu, kadzalika, demikianlah kalau Allah sudah berkehendak. Ternyata benar hamil. Wa min ba'di Ishaq wa Yaqub. Jadi mau diberitahu bakal punya anak. Nah itulah terjadi. Nah setelah itu malaikat ini mengatakan kami nggak lama di sini karena kami double job. Mau kemana lagi? Mau menyelesaikan kaumnya Nabi Lut. Waduh, gimana dengan Lut? Nah ini sikap Nabi Ibrahim. Jangan dong, Nabi Lut gimana? Karena Nabi Lut ini katanya masih saudara sepupu. Jadi bisa terjadi di satu masa dikirim 2 nabi, tapi beda-beda tugas, zonanya beda. Maka inilah kenapa Nabi Muhammad ini rahmatan lil alamin, karena beliau tidak ada zona. Zonanya adalah bumi, namanya global. Kalau di zaman dulu bisa jadi di satu masa 2 nabi, cuma beda daerah. Nah, sama dengan Nabi Lut dan Nabi Ibrahim. Kata malaikat ini, sebentar lagi waktunya akan tiba. Karena itu kami harus buru-buru memberitahu Nabi Lut. Nabi Ibrahim mengatakan, yujadiluna fi qaumi Lut. Ya. Inna Ibrahim la halimun awam. Ya Ibrahim a'rid an hadza. Loh, gimana itu bisa begitu? Kesian dong. Nah ini, makanya Allah mengatakan, Inna Ibrahim la awam. Sesungguhnya Ibrahim itu penyantun dan pengiba. Kesianan gitu. Aduh, kalau dihancurkan begitu, udah terbayang ya. Karena kehancuran negeri Nabi Lut ini dibalik gitu loh. Jadi buminya diangkat, dibalikin begini. Jadi cara penghancurannya dicabut gitu, dibalikin begini. Nah, sampai sekarang menjadi kenangan. Itulah laut, apa itu namanya? Laut Hitam. Yang sekarang dekat Israel. Sekarang malah dijadikan tempat pariwisata. Tidak ada makhluk hidup pun yang bisa berenang di situ. Tidak ada ikan karena terlalu asin. Tapi oleh orang Israel jadikan tempat wisata sekarang. Jadi mereka berenang di situ. Katanya bisa menghaluskan kulit. Nah, sebenarnya itu bergelimpangnya mayat-mayat di situ. Sampai sekarang. Laut mati namanya, bukan laut hitam, laut mati. Jadi tidak ada ikan, jenis ikan apapun yang bisa hidup. Jadi katanya kadar garamnya terlalu tinggi. Nah itulah ya, yang pernah kejadian di zaman yang lalu. Contoh-contoh sikap syafaqah dari para nabi. Caranya itu terdapat dalam surat 24 ayat 55. Dalam surat An-Nur Allah bicara, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat. Kami, Allah menjanjikan, berjanji kepada orang yang beriman dan beramal saleh di antaramu, lanastakhlifanna lahum fil ardi. Kamu akan menjadi pemimpin di muka bumi. Terus siapa? Kama stakhlafal ladzina min qablihim, seperti yang kami perlakukan umat terdahulu. Wala yumakkinanna lahum, dan memberikan tamkin. Tamkin itu mengatur posisi-posisi penting dijabat oleh muslim. Itu namanya tamkin. Wala yumakkinannahum dinahumul ladzi tadalahum, agama yang aku ridhoi untuk mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, kami ciptakan keamanan. Lalu Allah memberikan syarat, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Asal ibadahnya benar, jangan musyrik. Itu yang Allah janjikan. Ya, dalam surat 24 ayat 55. Nah, contoh-contoh dari nabi-nabi berhasil menguasai Mekah kan? Menjadi penguasa. Beliau menjadi penguasa Mekah. Begitu juga khalifah-khalifahnya menguasai. Makanya setelah Rasulullah wafat, tidak
agenda pertama itu bukan tajhizul janazah. Sahabat bukan sibuk melakukan pemulasaran jenazah agenda utamanya, tapi agenda utamanya itu pemimpin. Karena yang meninggal ini justru pemimpinnya. Mereka terus sibuk sampai diangkat Khalifah Abu Bakar Siddiq, baru dilakukan tajhizul janazah. Nah sekarang banyak dakwah yang mengecilkan peranan umat Islam. Jadi peranan umat Islam ini hanya sebatas masjid saja. Kegiatan ibadat sholat nggak dilarang, zakat lancar, haji juga diterbangin, sudah puas sampai di sini. Ini sebuah kesalahan sebenarnya, karena ini program orang tertentu yang ngomong ini dibiayain. Yang ngomong itu kebanyakan dibiayain, apa organisasinya dibiayain. Jadi dia takut nanti kalau itu ranah bukan ranah kita. Nah, sehingga itu dikatakan Islam tidak boleh bahas politik. Politik ini kan erat dengan kepemimpinan. Ayat-ayatnya banyak yang diarahkan ke sana. Itu Pak. Jadi indikatornya apa? Nah, itu indikatornya yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi kalau kita sebut memang tujuan umat Islam kan dunia akhirat. Justru itu karena tujuannya lebih jauh, bekalnya lebih banyak. Contohnya begini, mau kemana? Saya mau ke pasar Keranggot, pasti beda bekalnya dengan mau ke pasar Minggu atau pasar Rebo, nama daerahnya, bukan pasar. Atau ke pasar Senen mau belanja, pasti beda. Atau ada beda nggak bekalnya dengan kalau mengatakan ke Surabaya dengan ke pasar Keranggot? Pasti beda. Justru karena kita jauh dunia akhirat, dunia harus dapat, akhirat harus dapat. Karena itu doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu Pak. Ya, cuma kekurangan kita ini, kita selalu bertanya-tanya kenapa seperti sekarang? Karena memang ada niat-niat orang tertentu yang tidak menginginkan kita bersatu. Kalau kita bersatu, saudara, ini memberikan kekuatan yang dahsyat. Saya bukan omong kosong. Anda kan tahu, coba sekali-kali lah piknik ke Zaitun. Piknik aja, kan nggak apa-apa ngeliat loh. Kenapa bisa terbangun pesantren yang megah? Karena itu dibangun di atas akidah, ditanamkan ya, istilahnya apa, keyakinan gitu, bahwa ini adalah bagian dari ibadah. Semangat luar biasa, sampai apapun dijual, jadilah itu. Maka saya pernah mengatakan itu darah dan air mata umat Islam, yang ujung-ujungnya kebohongan. Itu yang patut disayang. Menurut saya, seorang pemimpin Zaitun itu seharusnya sadar. Itu sih yang dulu-dulu mah, itu kan, yang namanya perjalanan hidup, wayahnya sekarang tobat. Namanya udah ada bangunan, masa mau diruntuhin? Yuk kita kiblatnya berubah. Yang benar, yang salah-salah udah dibuang. Ini malah Allah tunjukkan kesalahan. Itu tadi kemarin sudah dibahas. Liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah. Supaya yang mati dan hidup ini ada datanya. Ketika suatu lembaga atau seorang pemimpin dihancurkan oleh Allah, ini harus ada alasan. Allah tunjukkan alasan. Rupanya begitu. Allah punya takdir berbeda. Baik, demikianlah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah melimpahkan pahala pada kita. Semoga Allah melindungi dan menyelamatkan kita dari syubhat dan syahwat, dari hal-hal yang tidak diridhoi. Semoga Allah juga memberikan masa depan yang cerah buat putra-putri kita, mentakdirkan mereka menjadi hamba Allah yang salih dan salihah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.